Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maharani Swastika dan rekan saya Taufik Akbar. Di sini kami ingin menjabarkan hasil dari penemuan paper SLR kami. Yang pertama ini berjudul Sentiment Analysis Application Using Deep Learning Advancement in Social Networks, a Systematic Review. Untuk paper ini dia terindeks Q kuartil 1. Lalu untuk jurnal publikasinya di Neurocomputing. Lanjut saja untuk bab ini memperkenalkan konsep dasar analisis sentimen sebagai studi komputasi tentang opini dan emosi orang dalam bentuk teks yang merupakan bagian dari natural language processing. Sentimen analisis ini sangat relevan karena melimpahnya konten buatan pengguna di platform media sosial yang memengaruhi berbagai bidang mulai dari perilaku konsumen hingga komunikasi pribadi. Informasi dari sentimen analisis ini bermanfaat bagi individu, bisnis, dan pembuat kebijakan untuk memahami tren sosial dan opini publik. Volume data yang sangat besar ini menimbulkan tantangan dalam hal penyimpanan, akses, dan pemrosesan, sehingga memerlukan pendekatan big data. Dengan adanya peran ganda pada jejaring sosial, yaitu sebagai media ekspresi diri sekaligus pemicu untuk tekanan psikologis. Oleh karena itu, sentimen analisis ini juga digunakan untuk menganalisis keadaan emosional pengguna terkait kesehatan mental. Transisi dari metode sentimen analisis tradisional seperti SVM, Support Vector Machines, yang bergantung pada rekayasa fitur manual, ini akan berubah menjadi ke model deep learning. Untuk tujuan artikel ini yaitu memperkenalkan metode canggih terkini dalam aplikasi analisis sentimen pada aspek kesehatan dan umum secara general. Menyajikan kumpulan data yang sering digunakan untuk analisis sentimen dalam skenario-skenario ini. Yang ketiga, menyediakan taksonomi baru untuk analisis sentimen menggunakan deep learning di jejaring sosial. Yang keempat, mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dan tren-tren mendatang di bidang analisis sentimen di jejaring sosial. Untuk struktur systematic literature review ini, pertama itu ada introduction, kedua background, ketiga related literatur, yang keempat ini research method. Di sini conducting the systematic review, lalu ada studi selection atau screening and eligibility criteria. Section 5 ada review. Ini datanya kita bagi ada 4, ada review and tweets, dan dataset. Lalu yang keenam ada discussion. Yang ketujuh ini ada challenges, open issue, research gaps, and future work. Yang ke-8 ada kesimpulan. Nah, dari jurnal ini kita membahas celah penelitian dari studi sebelumnya yang akan kita isi oleh SLR ini, yaitu pertama, kurangnya fokus pada tren terbaru dalam tahun 2022. Lalu yang kedua, kurangnya cakupan yang luas pada aplikasi deep learning di jejaring sosial. Yang ketiga, seringnya pengabaian dampak analisis sentimen terhadap kesehatan mental. Lanjut, untuk berikutnya ini research method yang digunakan pada paper ini. Yang pertama, search strategi. Untuk keywordnya ini ada seperti ini. Lalu dicari pada jurnal IEEE, Explore, Science Direct, dan lain-lain. Lalu melakukan research identification. Hasilnya terdapat ada 545 publish sentiment analysis yang menggunakan deep learning. Setelah itu kita melakukan eksklusi dan inklusi. Eksklusinya ini ada survey and review papers. Eksklusinya yaitu ada survey and review papers, tidak terinduk dengan ISI.
bukan English context, not peer review procedure. Lalu untuk inklusinya, yang termasuk paper ini yang sesuai kriteria yaitu published between 2019 until 2024. Lalu field of deep learning in social network. Berarti ini menggunakan deep learning aja. Untuk yang ketiga, existing quality aspects of publication. Setelah melewati inklusi dan eksklusi, dari 545 paper ini terdapat 122 research study untuk analisis sentimen. Untuk question research-nya, ini ada 11, yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Dari semua paper yang ada di sini, untuk classification performance matrix-nya itu mereka ada akurasi dengan rumus seperti ini, presisi, recall, F1 score, dan RMSE, root mean square error. Jadi setidaknya dalam jurnal tersebut, classification performance matrix-nya ada yang menggunakan ini, atau salah satu atau semuanya. Nah, berikut ini merupakan pembagian datanya dalam sentimen analisis menggunakan deep learning. Kita membagi datanya untuk data review and tweets, dan data tweet. Untuk data review ini untuk healthcare area ada mental health, COVID, dan drugstore, obat review. Lalu untuk review juga ini ada general. General ini meliputi e-commerce, fake reviews detection, customer review, movie review, dan sarcasm or irony detection. Untuk review and tweet, untuk mental health ada COVID dan mental health. Untuk generalnya ada election, customer review, movie review, dan sarcasm or irony detection. Untuk data tweet, di sini ada dibagi dua juga, healthcare dan general. Healthcare adalah COVID-19 dan mental health. Generalsnya election, customer review, dan sarcasm irony detection. Di sini merupakan penyebaran datanya, ada yang dari platform ini, ada yang dari Amazon, terus ada ini pembelian e-commerce, ada yang obat-obatan. Ya, ini adalah penyebaran datanya seperti itu. Ini ada data maskapai juga, data Twitter, sentimen, dan lain-lain. Selanjutnya, ini adalah data yang digunakan untuk data review. Ini dalam studi kasus mental health, kesehatan. Hasilnya seperti ini. Untuk modelnya, kebanyakan CNN, LSTM, BLSTM, ya. Untuk performance-nya, CNN ini dia akurasinya 75,13%, LSTM dan CNN ini akurasinya 93,8%, CNN 83,4%, CNN combine dengan BLSTM dengan attention ini ada 97%, BERT dan LSTM combine ini ada 85,5%. Lalu untuk data pada kesehatan, drug review, seperti ini. Model yang digunakan ada weekly supervised, CNN, LSTM, GRU, BERT, Graph Convolutional Network. Ya, seperti itu. Untuk akurasinya, ini menggunakan weekly supervised, CNN dan LSTM dengan akurasi 86,72. Ini menggunakan CNN dan GRU, ini akurasinya 88,36. BERT akurasinya 94%. Multitask learning with double B GRU and attention, ini akurasinya 78,26.
RNN dan BLSTM akurasinya 83,9, CNN akurasinya 85,96, Drug Convolutional Network ini 81,78, BERT ini 87%, GNN and Word to Fact ini akurasinya 91,27%, CNN dan RNN sama dengan akurasinya 94,13, CNN dan LSTM ini akurasinya 96, BERT combine dengan dual directional LSTM ini akurasinya 87,71, BERT LSTM attention ini akurasinya 92,05%. Ini data pada drug reviews. Yang atas tadi untuk mental health. Ini ada untuk e-commerce, kurang lebih seperti ini. Model yang sering digunakan BLSTM, CNN, Bigru Attention, LSTM, Fast Text atau CNN, dan LSTM. Ini ada GCN, ya seperti itu. Untuk performance-nya, ya kita bisa lihat di sini. Ini untuk data e-commerce. Lalu untuk custom review, di sini model yang sering digunakan adalah Attention, BLSTM, CNN, LSTM, Bigru, BERT, RNN, Attention, LSTM, ya seperti itu. Untuk performance-nya bisa kita lihat. Selanjutnya ini untuk data film, movie review. Modelnya ini ada GNN LSTM, Bigru, RNN LSTM, GNN, AI Transformer. Ya, seperti ini bisa kita lihat untuk performance-nya dengan akurasinya juga. Lalu data selanjutnya ini adalah sarcasm and irony detection sentiment analysis. Ini ada dua data menggunakan model CNN BLSTM dengan akurasi 91,6% dan juga model BERT combine dengan BLSTM dan CNN. Ini akurasinya 94,89%. Ini untuk data kategori review and tweet pada data customer review seperti ini. Model dan performance-nya. Lanjut, ini untuk review movie. Datanya seperti ini. Yang digunakan. Model dan performance-nya. Untuk sarcasm and irony detection, juga ini. Modelnya Robert, LSTM, dan CNN dengan akurasi 82. Model multitask learning atau BLSTM, ini dengan performance F1 score-nya 61%. Ya. Ini untuk data tweets. Untuk applied pada COVID-19 sentiment analysis, ini ada seperti ini. Ini data untuk mental health. Ini data untuk customer review. Ini data untuk sarcasm and irony detection pada kategori Twitter. Tweets. Lanjut, kita ke research question-nya. Ini adalah rangkuman secara ringkasnya
Yang pertama, metode deep learning canggih apa yang digunakan untuk analisis sentimen di jejaring sosial, khususnya dalam review. Pada data review tadi ini pada ini, dan ini. Ini metode deep learning-nya adalah menggunakan transformer based model. Di sini model seperti BERT digunakan untuk mengklasifikasi sentimen terkait COVID-19 dan mengekstrak adverse drug events dari ulasan obat. Model lain seperti AI transformer ini dikembangkan untuk analisis sentimen yang dipersonalisasi dengan menyelaraskan representasi tekstual dengan atribut pribadi. Lalu ada juga ini hybrid CNN LSTM atau BLSTM atau group models. Nah, kombinasi convolutional neural networks CNN ini untuk ekstraksi fitur lokal dan RNN ini seperti LSTM, BLSTM atau GRU ini untuk menangkap dependensasi sekuensial untuk pendekatan yang sangat umum. Contohnya termasuk model WSM, CNN, LSTM ini untuk ulasan obat, CNN, BLSTM ini dengan mekanisme perhatian, attention untuk deteksi depresi, dan berbagai kombinasi lainnya untuk e-commerce dan deteksi ulasan palsu. Lalu metode deep learning lainnya adalah syntax aware models. Model seperti syntax aware transformer atau SA transformer ini mengintegrasikan dependency parsing dengan arsitektur transformer untuk meningkatkan akurasi ekstraksi sentimen berbasis aspek. Lalu model deep learning lainnya adalah GNN, Graph Neural Networks. Dalam analisis sentimen, berbagai aspek, berbasis aspek atau APSA, ini untuk ulasan obat itu cukup ampuh, seperti GNN ini digunakan untuk memodelkan dependensasi sintaksis yang membantu meningkatkan akurasi polaritas sentimen. Model seperti Heterogeneous Aspect Graph Neural Network atau HAGNN ini juga digunakan untuk memodelkan hubungan antar node kalimat, kata, dan aspek dalam ulasan pelanggan. Yang kelima ada multitask learning. Ini kerangka kerja multitask learning ini seperti yang menggabungkan CNN multiskala dengan LSTM. Ini digunakan untuk menganalisis ulasan produk dengan menangkap fitur lokal dan global secara bersamaan. Model MLDBM ini juga dirancang khusus untuk analisis berbasis aspek pada ulasan obat. Yang keenam, ada model berbasis attention atau attention-based model. Di sini mekanisme atensi ini diintegrasikan dengan model seperti BLSTM dan BGRU untuk meningkatkan deteksi depresi dan analisis ulasan e-commerce yang dengan memberikan bobot pada bagian teks yang lebih penting. Yang terakhir adalah model deep learning dengan model yang dioptimalkan. Beberapa penelitian itu juga mengusulkan algoritma optimisasi itu seperti Enhanced Golden Jackal Optimizer dengan LSTM, yaitu ini Okjo dengan LSTM itu dan Adaptive Particle Gray Wolf Optimizer gunanya untuk meningkatkan akurasi klasifikasi sentimen dalam ulasan e-commerce. Question ketiga, metode deep learning apa yang digunakan untuk analisis sentimen di jejaring sosial, khususnya dalam kategori review dan tweets. Nah, untuk deep learning pada kategori review and tweets, itu ada transformer based model, model hybrid, graph based model, multitask learning, attention based, dan model deteksi sarkasm dan ironi. Untuk transformer based model, ini digunakan untuk mengatasi data media sosial yang bising atau noisy. Itu biasanya kita menggunakan pada penelitian hasilnya ini sering digabungkan dengan CBRNN atau
convolutional bidirectional RNN yang dapat menangani kata-kata di luar kosakata dan mempertahankan informasi kontekstual. BERT ini digabungkan dengan dilated CNN atau DCNN, itu juga digunakan untuk menangkap dependensi jangka panjang dalam tweet dan ulasan. Lalu mode hybrid ini pada hasil penelitian itu menggunakan CNN dan LSTM. Ini model co-LSTM ini digabungkan CNN untuk ekstraksi fitur dan LSTM untuk menganalisis sekuensial yang efektif untuk menangani kompleksitas semantik dan heterogenitas data dari berbagai domain seperti ulasan pemilu. Selanjutnya, graph-based model. Ini ada GNN dengan LSTM, lalu GCN. Model seperti GNN LSTM ini digunakan untuk mengekstraksi fitur semantik dan sintaksis dari komentar di media sosial seperti Weibo. Selain itu, model ESSGCN atau Exchange Syntactic and Semantic Graph Convolutional Network ini digunakan untuk representasi graf, sintaksis, dan semantik untuk mengatasi keterbatasan metode APSA berbasis aspek tradisional. Selanjutnya, model deep learning multitask learning. Kerangka kerja yang mampu melakukan deteksi aspek dan klasifikasi sentimen secara bersamaan dengan menggunakan mekanisme perhatian dan struktur encoder-decoder bersama terbukti efektif untuk mengatasi dataset yang terbatas dan aspek yang tumpang tindih. Selanjutnya ini attention-based model. Contohnya seperti comparison enchanted BLSTM dengan multi-height attention dan model yang menggabungkan BigGru, CNN, dengan mekanisme perhatian yang digunakan fokus pada fitur-fitur penting dalam teks dan meningkatkan performa. Selanjutnya ada model deteksi sarkasme dan ironi. Untuk mendeteksi bahasa figuratif, model seperti RCNN ini dapat dikombinasikan dengan transformer. Contohnya Roberta. Kerangka kerja multitask learning yang menggunakan BLSTM juga digunakan untuk mengklasifikasi sentimen dan sarkasme secara bersamaan. Selanjutnya, question research ketiga. Model deep learning apa yang digunakan untuk analisis sentimen di jejaring sosial pada kategori data tweets? Ini ada 6. Yang pertama, ensemble deep learning model. Pendekatan seperti majority voting yang menggabungkan beberapa model transformer ini digunakan untuk mengidentifikasi tweet informatif terkait COVID-19 yang dengan akurasi tinggi. Modelnya itu Roberta, BERT-tweet, dan CityBERT. Selanjutnya, model hybrid. CNN combine dengan LSTM atau BLSTM atau GRU. Kombinasi seperti TCNN dan BLSTM ini digunakan untuk menangkap fitur lokal dan dependensi jangka panjang dalam memprediksi sentimen tweet terkait vaksin COVID-19. Model hybrid lainnya itu seperti SATT dengan BLSTM, lalu ConvNet yang menggabungkan LSTM, ConvNet dan LSTM. Ini adalah dua arah berbasis atensi dengan CNN. Nah, ini digunakan untuk mendeteksi sarkasme. Lalu selanjutnya model berbasis optimasi. Model seperti SVODLD, SAC ini menggunakan teknik deep learning dengan optimasi bunga matahari. Ini atau sunflower optimization untuk menganalisis dan mengklasifikasikan sentimen dalam tweet terkait COVID-19. Selanjutnya ada hierarchical attention networks. Contoh modelnya itu ada MDHAN atau Multi-Aspect Depression Detection with Hierarchical Attention Network. Ini menggunakan mekanisme perhatian dua tingkat, yaitu kata dan tweet, untuk tidak hanya mendeteksi depresi saja, tetapi juga memberikan penjelasan atas prediksinya. Jadi selain mendeteksi depresi atau tidak, juga ada
penjelasan terkait hal itu. Ini sangat penting untuk kata, word embedding fusion ini dan algoritma genetika ini diusulkan untuk memprediksi ide bunuh diri dari unggahan media sosial. Jadi ini untuk pencegahan bunuh diri. Yang selanjutnya ada multimodal fusion networks. Ini gunanya untuk deteksi sarkasme. Contoh modelnya yaitu SHFN, yaitu Multimodal Sentiment Aware Hierarchical Fusion Network, yang dirancang untuk mengintegrasikan data sentimen dan memodelkan saling ketergantungan antara modalitas yang berbeda. Contohnya itu teks dan gambar. Selanjutnya, topik terkait kesehatan apa yang sering dipelajari menggunakan analisis sentimen dan teknik deep learning. Topiknya yaitu COVID, kesehatan mental, dan ulasan obat atau drug review. Untuk topik COVID-19, ini menggunakan analisis sentimen model deep learning, contohnya ada BERT dan TF-IDF, yang gunanya untuk mengkategorikan unggahan media sosial menjadi sentimen positif, netral, dan negatif. Ini terkait kebijakan pemerintah, informasi kesehatan, dan vaksin. Lalu yang kedua untuk kesehatan mental. Kesehatan mental ini sangat populer biasanya di kalangan Twitter, tweets gitu. Model deep learning digunakan untuk menganalisis konten media sosial guna mendeteksi berbagai gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, gangguan bipolar, dan skizofrenia. Deteksi dini ide bunuh diri juga menjadi fokus utama di mana model hybrid seperti CNN-LSTM ini digunakan untuk mengidentifikasi nuansa bahasa yang terkait dengan niat bunuh diri. Yang ketiga adalah drug reviews. Analisis sentimen pada ulasan obat ini membantu dalam memantau pengalaman pasien dan mengekstrak informasi penting seperti adverse drug events dan adverse drug reactions. Teknik deep learning yang digunakan untuk sistem pemberi rekomendasi obat dan analisis keamanan obat. Selanjutnya, bagaimana penggabungan model deep learning untuk meningkatkan deteksi gangguan mental dari konten media sosial? Untuk model deep learning CNN, ini gunanya efektif dalam menangkap pola linguistik lokal dan isyarat semantik yang memungkinkan mengidentifikasi masalah kesehatan mental. Sedangkan LSTM ini atau RNN atau lainnya ini digunakan dalam memahami dependensasi sekuensial dan konteks jangka panjang dalam teks, yang memungkinkan analisis tren emosional dan perilaku dari waktu ke waktu dalam postingan pengguna. Nah, untuk penggabungan model deep learning-nya ini adalah CNN dan LSTM, atau CNN dengan RNN. CNN ini sudah dijelaskan efektif dalam menangkap pola linguistik lokal dan isyarat semantik. Ini hasilnya adalah frasa kunci yang mengidentifikasi depresi. Lalu untuk di sisi lain, LSTM ini gunanya untuk unggul dalam memahami dependensasi sekuensial dan konteks dalam urutan teks yang panjang. Lalu model hybrid CNN dengan LSTM ini dapat menganalisis detail, rumit, dan konteks yang lebih luas dari konten pengguna, yang menghasilkan penilaian kesehatan mental yang lebih akurat. Selanjutnya ini penggunaan multimodal. Seperti Transformer ini mengintegrasikan data tekstual, akustik, dan visual yang memberikan analisis yang lebih komprehensif tentang adanya mental illness pada seseorang. Selanjutnya, integrasi mekanisme attention. Model hybrid yang seringkali ditingkatkan dengan mekanisme attention ini adalah
lapisan atensi yang memungkinkan model untuk fokus pada fitur-fitur kritis dalam teks, seperti kata-kata atau kalimat yang paling relevan dengan kondisi kesehatan mental, sehingga meningkatkan presisi dan interpretabilitas analisis. Selanjutnya, question ke-6, kemajuan apa yang telah dibuat dalam analisis sentimen berbasis aspek untuk ulasan obat menggunakan model deep learning? Untuk kemajuan yang dibuat dalam sentimen analisis berbasis aspek menggunakan learning ini adalah adanya transformer based arsitektur, yaitu BERT. Model transformer telah merevolusi domain ini dengan menawarkan pemahaman kontekstual dan superior. Ini mereka unggul dalam mengidentifikasi aspek-aspek spesifik, contohnya efektivitas, efek samping. Nah, ini untuk menentukan sentimen yang terkait. Mekanisme attention ini yang melekat pada model untuk meningkatkan kemampuannya untuk fokus pada bagian teks yang relevan. Lalu, adanya multitask learning model. Model pembelajaran multitask atau multitask learning ini seperti PM dengan DBGRU dan MLDBM ini telah diperkenalkan pada jurnal sebelum-sebelumnya yang membahas ini. Model ini memanfaatkan strategi prapelatihan dan pembelajaran multitugas untuk mengungguli pendekatan dasar dalam tugas-tugas sentimen berbasis aspek dengan menangkap informasi semantik dua arah. Selanjutnya, Graph Neural Networks. Ini GNN ini telah muncul sebagai alat yang ampuh untuk memodelkan hubungan dalam teks ulasan obat dengan mempresentasikan teks sebagai struktur graf. GNN ini dapat menangkap dependensasi sintaksis dan semantik antar kata. Ini membantu mengatasi bias negatif yang melekat pada terminologi medis dan meningkatkan pemahaman nuansa sentimen terkait aspek spesifik, contohnya efektivitas versus efek samping. Kemajuan apa yang telah dibuat dalam analisis sentimen berbagai aspek untuk ulasan pelanggan menggunakan deep learning? Kalau yang sebelumnya ini untuk ulasan obat, ini ulasan pelanggan. Model kemajuannya yaitu adanya transformer based arsitektur, ini model BERT, yang memungkinkan identifikasi aspek dan sentimen terkait secara akurat. Fine tuning ini model prapelatihan pada korpus spesifik domain pada BERT yang semakin memperkuat kemampuannya. Lalu adanya syntax aware and graph based model. Kemajuan syntax aware transformers, heterogeneous aspect graph neural network, dan clause level relation graph attention network. Ini model-model yang menganalisis sentimen pada tingkat granular dengan menghubungkan sentimen ke aspek produk atau layanan tertentu secara efektif. Memodelkan hubungan antara kata, kalimat, dan aspek. Selanjutnya ini analisis berbasis aspek kompresif subtask handling. Ini maksudnya model-model dapat menangani berbagai subtugas berbasis aspek secara kompresif, seperti ekstraksi istilah aspek, ekstraksi istilah opini, ekstraksi triplet sentimen aspek. Ini memberikan analisis yang lebih lengkap dan terperinci tiap subbabnya, subtugasnya. Lalu hybrid model, ini combine antara CNN dan RNN, contohnya CNN LSTM atau CNN GRU. Ini terbukti efektif dalam menangkap fitur lokal dan dependensasi jangka panjang dalam ulasan pelanggan. Mekanisme atensi yang terintegrasi memprioritaskan informasi penting, memastikan sentimen analisis ini lebih bernuansa. Selanjutnya ke-8, strategi deep learning yang paling efektif untuk mendeteksi sarkasme dan ironi di konten media sosial. Yang pertama ada multimodal approach, yang kedua attention mechanism, yang ketiga hybrid models, dan yang keempat transformer based models. Contohnya jadi strategi deep learning yang efektif ini menggunakan pendekatan multimodal, mekanisme pendekatan,
hybrid model, dan transformasi based model. Yang ke-9, bagaimana model deep learning yang diusulkan ini dapat menangani tantangan misinformasi dan dampak psikologis dalam analisis sentimen. Pertama, dengan cara menyaring konten informatif. Model ensemble seperti Roberta, BERT, dan CityBERT ini dapat digabungkan sehingga secara efektif menyaring tweet yang informatif yang tidak relevan atau negatif selama krisis seperti pandemi COVID-19. Dengan demikian, model ini itu membantu mengurangi penyebaran misinformasi dan dampak psikologis lainnya. Lalu, deteksi dini masalah kesehatan mental. Model yang dirancang untuk mendeteksi gangguan mental ini dapat mengurangi dampak psikologis dengan memungkinkan intervensi secara tepat waktu. Lalu ada hybrid models dengan cara menggabungkan CNN dan RNN dengan mekanisme perhatian tetap efektif dalam menangkap fitur lokal dan dependensi jangka panjang. Lalu yang terakhir dengan peningkatan klasifikasi sentimen. Model BERT dan hybrid itu meningkatkan kompleksitas klasifikasi sentimen dengan mengukur sentimen publik secara akurat terhadap kebijakan. Contohnya kebijakan liburan selama COVID-19. Sehingga pemerintah dapat lebih baik memahami dampak psikologis dari kebijakan tersebut dan memerangi misinformasi. Yang ke-10, apa saja domain analisis sentimen di mana metode deep learning kurang dimanfaatkan? Domain yang kurang dimanfaatkan pada deep learning itu adalah kesehatan dan umpan balik pasien. Ini harusnya dengan kurangnya ini bisa menjadi future research ya. Potensi deep learning untuk meningkatkan akurasi klasifikasi sentimen di forum kesehatan, catatan pasien, dan data tekstual terkait kesehatan lainnya, sebagian besar ini belum dimanfaatkan. Lalu yang kedua, domain sektor keuangan. Pada domain ini, itu belum banyak yang mengeksplor, kurang dimanfaatkan. Lalu yang ketiga, untuk sektor kesehatan ini, contohnya itu menganalisis sentimen investor dan berita keuangan, sehingga itu dapat memprediksi tren pasar atau pergerakan saham. Ini belum dimaksimalkan atau kurang dimanfaatkan. Analisis sentimen pada wacana pemilu dan politik ini juga kurang dimanfaatkan. Model deep learning yang canggih dapat memberikan wawasan yang lebih bernuansa tentang opini publik, kandidat, dan isu-isu kebijakan. Namun domain ini belum dimanfaatkan secara mendalam. Lalu selanjutnya bahasa informal dan bahasa daerah. Analisis slang, variasi berbagai bahasa, dan bahasa informal yang kompleks dalam ulasan produk dan konteks lainnya ini masih menjadi tantangan di mana deep learning dapat diterapkan lebih lanjut. Selanjutnya ini deteksi sarkasm dan ironi. Meskipun ada kemajuan, deteksi bentuk bahasa non-literal ini Halo? selanjutnya, yang terakhir, question terakhir, arah penelitian masa depan dan area yang belum dijelajahi apa
yang dapat diidentifikasikan untuk memajukan analisis sentimen dalam jejaring sosial. Oh, ini arah penelitian masa depan. Ini untuk future research-nya. Yang pertama adalah pengembangan model yang lebih kuat dan dapat digeneralisasi, yaitu mengembangkan model yang dapat mentransfer pembelajaran secara efektif di berbagai domain sambil mempertahankan kinerja tinggi. Ini akan meningkatkan generalisasi dan adaptabilitas model. Yang kedua, integrasi data multimodal, yaitu mengintegrasikan data teks, gambar, dan video ini secara lebih efektif, sehingga bisa sebagai peluang besar karena belum banyak dieksplor. Yang ketiga, peningkatan kemampuan multibahasa. Ini memajukan model transformer multibahasa yang dikombinasikan dengan augmentasi data dan pembelajaran transfer lintas bahasa sangat penting untuk menganalisis sentimen secara akurat dan dalam berbagai bahasa yang dialek atau variatif, berbahasa daerah, dan lain-lain. Yang keempat, ada peningkatan dalam berbasis aspek. Ini seharusnya ada penelitian lebih lanjut untuk future research untuk menangani berbagai subtugas berbasis aspek secara komprehensif dan mengintegrasikan sumber pengetahuan eksternal, contohnya knowledge graphs, itu untuk meningkatkan pemahaman kontekstual. Yang kelima, analisis sentimen secara real time. Ini gunanya adanya real time di lingkungan ini gunanya untuk dinamis, contohnya secara acara langsung dan tren media sosial. Itu contoh peluang penelitian yang berharga untuk masa depan, untuk penelitian selanjutnya. Model canggih yang dapat memproses data streaming secara efisien itu sangat diperlukan. Yang terakhir, dengan memanfaatkan large language model. Nah, berikut ini merupakan kelemahan dan kekuatan tiap model. Untuk CNN itu cepat dan efisien untuk teks pendek, tetapi dia tidak dapat menangkap ketergantungan jangka panjang. Untuk LSTM, dia ini menangani data sekuensial dengan baik, mempertahankan ketergantungan jangka panjang, tetapi dia pelatihannya itu lambat dan biaya komputasinya itu mahal. Selanjutnya, BLSTM ini dapat menangkap konteks baik ke depan maupun ke belakang. Tetapi minusnya ini meningkatkan kompleksitas pelatihan sehingga lebih lambat dibandingkan LSTM. Ini ada BigGru, kelebihannya pemrosesan bidirectional yang efisien dengan lebih sedikit parameter dibandingkan BLSTM. Kelemahannya mungkin kesulitan dengan urutan yang sangat panjang. Untuk transformer, seperti BERT, ROBERTA, dan lain-lain, ini pemahaman kontekstualnya ini sangat kuat, sehingga efektif untuk ketergantungan jangka panjang. Tetapi kekurangannya membutuhkan dataset besar yang diberi label, dan juga biaya komputasinya ini tinggi. Selanjutnya ini CNM, LSTM, atau GRU, atau ini yang dimaksud hybrid, itu kelebihannya menangkap pola lokal dan ketergantungan sekuensial, tetapi kelemahannya ini meningkatkan kompleksitas dan waktu pelatihannya itu lebih lama. CNN BLSTM hybrid ini, selanjutnya untuk CNN BLSTM, ini meningkatkan ekstraksi fitur dengan kesadaran kontekstual bidirectional. Kelemahannya, waktu inferensi komputasi itu mahal. CNN dan BigGru hybrid ini ekstraksi fitur yang efisien dan pembelajaran sekuensial bidirectional. Kelemahannya trade-off antara akurasi dan efisiensi pelatihan. Ini attention-based CNN atau LSTM. Ini manfaatnya meningkatkan pemilihan fitur dengan fokus pada isyarat sentimen penting, tetapi kelemahannya yaitu memerlukan penalaran hipermentasi dengan hati-hati. Selanjutnya, transformer, yaitu LSTM atau GRU. Ini kelebihannya menangkap ketergantungan jangka panjang dengan interpretabilitas.
Kelemahannya meningkatkan kompleksitas model. Transformer, CNN, LSTM, atau BLSTM. Ini manfaatnya menggabungkan pembelajaran konteks global, ekstraksi fitur lokal seperti CNN, dan pengenalan pola sekuensial. Itu untuk manfaat LSTM atau BLSTM. Kelemahannya biaya komputasi tinggi, optimalisasi yang kompleks. Selanjutnya graph model, yaitu ada CGN and GRT. Ini kelebihannya menangkap hubungan struktural dalam data teks. Kekurangannya required domain specific feature engineering, membutuhkan rekayasa fitur spesifik domain. Selanjutnya ini transformer, ada CGN. Ini untuk meningkatkan ekstrasi fitur sentimen dalam teks terstruktur. Kelemahannya membutuhkan memori yang tinggi. Untuk kesimpulannya, data jurnal-jurnal STRN ini dari 2019 hingga 2024, lalu aplikasi-aplikasi ini dibagi menjadi 3 area utama, ulasan dan Twitter. Lalu setiap kategori ini dianalisis lebih lanjut. Mungkin eksplorasi lanjutan itu tetap terkait teknik yang akan menjadi kunci dalam memajukan penelitian analisis sentimen. Mungkin itu aja untuk review paper 1. Untuk review paper 2 dijelaskan oleh rekan saya Taufik Akbar. Ya, untuk paper 2 berjudul Automobile, ya sebelumnya. Untuk paper 2 berjudul Automobile Insurance Fraud Detection Using Data Mining, a Systematic Literature Review, yang berarti deteksi penipuan asuransi kendaraan bermotor menggunakan data penambangan data atau data mining. Lanjut. Nah, tinjauan SRR ini yang sebelum, ya ini SRR yang hampir sama topiknya, membahas tentang deteksi fraud asuransi mobil, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Benedict yang mereview 46 artikel jurnal dan 8 proceeding terbitan tahun 2000 sampai 2021. Studi tersebut menemukan adanya pergeseran dari metode statistik menuju data mining dan AI atau machine learning. Namun masih minim pendekatan cost sensitif dan keterbatasan dan pada ketersediaan dataset. Nah, kontribusi SR tersebut yang sedang dibahas ini ada memperbaiki kelemahan tersebut, itu dengan metodologi yang lebih baru dan sekaligus menambah studi terbaru dari tahun 2022 hingga 2023. Nah, tujuannya dari penelitian ini adalah memberikan gambaran menyeluruh tentang perkembangan terbaru dalam metode deteksi fraud asuransi mobil, belum menyajikan kumpulan dataset yang digunakan, belum metode data mining yang digunakan, lalu teknik resampling yang digunakan pada data penelitian yang ditemukan pada jurnal-jurnal. Lanjut. Nah, tinjauan SR sebelumnya yang temanya bukan yang hampir mendekati yang mirip-mirip, yaitu pertama jurnal Owen et al. Yang meninjau 103 artikel terbitan tahun 2000 sampai 2021 tentang penerapan explainable AI di rantai pasok industri asuransi yang fokusnya pada transparansi dan interoperabilitas AI dalam claim management, underwriting, atau area pricing. Kontribusinya adalah mendefinisikan kriteria evaluasi explainable AI, yaitu explainable AI itu adalah sekumpulan metode dan teknik yang memungkinkan pengguna untuk memahami suatu interpretasi dari hasil keputusan yang dihasilkan model kecerdasan buatan atau AI atau machine learning dan potensi regulasinya. Namun penelitian ini
membahasnya kepada seluruh sektor, enggak hanya fraud detection. Lalu penelitian selanjutnya yaitu Ali et al. Penelitian tahun 2000 SHR tahun 2022 yang mereview dari 93 studi periode 2010 sampai 2021 yang menemukan tentang credit card fraud atau penipuan kartu kredit yang metodenya menggunakan SVM dan neural network kebanyakannya. Peneliti ini menyoroti gap penelitian terkait ketidakseimbangan data, kurangnya pemanfaatan data tak terstruktur, serta jalannya penggunaan metode unsupervised. Lalu penelitian SR yang lain yaitu Al-Hasedi dan McLigam meninjau 75 artikel dari terbitan tahun 2009 sampai 2019 yang menemukan pola dari penipuan bank sebagai kategori yang paling diteliti. Nah, yang algoritma populer yang dipakainya yaitu SVM, Naive Bayes, Redovers, yang menunjukkan juga supervisor lebih unggul daripada unsupervised. Lalu penelitian Lai et al. Yang meninjau 49 artikel periode tahun 1997 hingga tahun 2008 yang menemukan bahwa insurance fraud sebagai kategori dominan dan teknik yaitu logistic regression, neural network, Bayesian network, decision tree, serta menata bahwa outlier detection dan visualization juga jarang digunakan dalam penelitian. Ya, lanjut. Nah, untuk penelitian ini research question-nya apa? Nah, research question-nya itu pertanyaan-pertanyaan dataset asuransi mobil apa saja yang telah digunakan dalam penelitian terkini tentang deteksi penipuan asuransi mobil. Lalu pertanyaan research question kedua yaitu keadaan terkini terkait metode data mining untuk deteksi otomatis penipuan asuransi mobil. Lalu pertanyaan research question ketiga yaitu keadaan terkini terkait metode resampling untuk melatih algoritma deteksi penipuan asuransi kendaraan atau mobil. Nah, studi collection dan selection yaitu pengumpulan dan pemilihan studinya mengambil dari mana. Nah, penulis ini mengambil dari basis data dari Scopus, Scanner, IAE Explorer, dan ACM Digital Library. Dengan kata kunci insurance fraud dan detect yang ditujukan pada selanjutnya. Lanjut. Nah, ini query yang digunakan pada Scopus, Web of Scanners, IAE Explorer, dan ACM Digital Library. Lanjut. Lalu kriteria inklusi atau inclusion kriteria yang digunakan pada jurnal SHR ini, yang inklusi pertama yaitu studi harus berfokus pada penerapan data mining untuk deteksi fraud dan deteksi fraud asuransi mobil. Lalu inklusi kedua yaitu studi harus membahas metode resampling untuk mengatasi masalah ketidakseimbangan kelas atau class imbalance dalam deteksi fraud asuransi mobil. Lanjut. Lalu untuk kriteria eksklusi apa saja yang pokoknya jangan ada pada pencarian jurnal TSR pada jurnal yang kedua ini, yaitu yang eksklusinya studi yang diterbitkan pada tahun 2019 atau sebelumnya itu tidak dipakai. Lalu studi yang artikel jurnalnya atau yang artikel jurnalnya tidak lengkap atau proceeding konversinya tidak lengkap. Lalu studinya tidak dalam bahasa Inggris. Lalu studi bukan penelitian primer atau review jurnal SHR ini tidak dimasukkan. Lalu studi yang tidak open access atau kekunci. Ya, lanjut. Lalu untuk landasan basic teorinya, penipuan itu ada dua model pada penelitian yang ditemukan, yaitu ada claims fraud dan ada rating fraud. Nah, untuk claims fraud itu intinya ada menurut dari
intinya yaitu pertama dengan sengaja membuat klaim fiktif, membesar-besarkan klaim atau menambahkan hal-hal tambahan pada klaim atau dengan cara apapun tidak setuju dengan maksud mendapatkan lebih dari hak yang sah pada kontrak yang ditandatangani. Lalu ada underwriting fraud, itu penyembunyian informasi dalam proses pengajuan untuk mendapatkan perlindungan atau premi yang lebih rendah atau penyembunyian kontrak asuransi yang ada sangat sengaja mencakup risiko properti dan kecelakaan dan penjaminan emisi untuk risiko aktif untuk kasus underwriting. Nah, ini untuk model bisnis proses model denotation pada proses deteksi fraudnya dimulai pada mendapatkan klaim. Nah, pertama melakukan proses klaim, lalu hasil klaim disimpan, lalu hasil klaim didapat lalu hasil penipuan itu terdeteksi. Nah, mungkin diseleksi apakah mencurigakan atau tidak. Jika mencurigakan akan masuk dalam investigasi. Nah, nanti lanjut prosesnya sampai menuju pada daftar riwayat penipuan dari asuransi. Lanjut. Nah, untuk dataset yang digunakan ada data yang menggunakan Angus Knowledge Seeker, itu data yang berjudul CarClaim TXT, ada yang dari insurance company data, ada yang dari data publik yaitu data Kaggle Auto Insurance Claim Data, ada yang dari Oracle dan lain sebagainya, dan ada yang tidak terspesifik. Nah, yang paling umum untuk adalah dari CarClaim TXT dari Angus Knowledge Seeker yang dimanfaatkan dalam 17 studi. Data set ini berisi dari 15.420 sampel klaim dengan 32 fitur. Lalu ada dataset proprietary dari perusahaan asuransi juga yang digunakan dalam 13 studi. Lalu ada studi yang menggunakan dataset dari ada 5 studi dari Kaggle, dataset publik, dan ada yang dari Oracle, 2 studi. Lalu ada referensi dari Kaggle itu ada fraud detection insurance claim dan Oracle mengarah pada sekarang datasetnya sudah tidak tersedia untuk tahun ini, tahun 2005. Untuk referensi dataset ESA juga tidak ditemukan yang masuk pada not specific. Lanjut. Lalu untuk basic landasan teorinya yaitu temuan ski feature sama dan NH. Mereka sensitivity merupakan metrik yang digunakan sebanyak 55 studi ini pakai metrik ini. Lalu ada akurasi yang sebagai metrik kedua yang sering digunakan yaitu 60% ini pakai metrik ini. Lalu di antara 66% itu ada yang menggunakan resampling juga untuk mengurangi imbalance data sebelum menghitung akurasi. Lalu ada precision yang dipakai pada 40 studi ini yang fokusnya meminimalkan kasus false positif. Lalu untuk F1 score ada yang F1 score itu digunakan sebanyak 40% dan mengkombinasikannya juga dengan recall dan precision. Lalu ada yang metrik lain yaitu AUC, ROC, dan AUCPR yang digunakan untuk kasus data imbalance meski proporsinya lebih kecil dibanding metrik yang lainnya. Lalu ada
materi tambahan seperti specificity, ada bias accuracy, ada bias loss, ada RMSE, tetapi penggunaannya tidak digunakan sama hampir semua jurnal. Jadi basicnya menggunakan recall, akurasi, dan precision ataupun evaluation score. Lanjut. Lalu untuk aspek studi dan kategorisasi dan SAR ini ada dibagi berdasarkan detection metodenya, ada berdasarkan resampling metodenya, ada berdasarkan datasetnya, berdasarkan performanya, ada berdasarkan tipe penipuannya. Berdasarkan tipe deteksinya yang supervised ada rule based, ada neural network based, ada ensemble learning based, ada grade based, ada NLP based, dan lain sebagainya. Lalu ada unsupervised yaitu grade based dan lain sebagainya. Lalu untuk sampling ada yang undersampling, ada yang oversampling, lalu datasetnya ada yang publik dan non publik. Yang publik itu seperti dataset Kaggle, kalau non publik itu dataset perusahaan. Lalu tipe penipuannya ada yang klaim, ada yang baru rating yang saya jelaskan pada bab sebelumnya. Lanjut. Nah, ini adalah jaringan pencarian kata berdasarkan keyword penulis tadi. Kata kunci utama basicnya menghasilkan fraud detection, automobile insurance, machine learning, dan lain sebagainya. Ya, lanjut. Nah, untuk seksi studi ini didapatkan di Scopus banyak 662 studi, di IEE 179, di WOS itu ada 137, di ACM 337, lalu yang yang jurnalnya duplikat atau double itu difilter lagi, lalu difilter lagi berdasarkan exclusionnya pertama yaitu berdasarkan waktu publikasi, lalu eksklusi kedua, lalu eksklusi ketiga berdasarkan bahasa, lalu eksklusi kelima berdasarkan ketersediaan, lalu eksklusi kedua lagi tipe tipe worknya, lalu eksklusi lagi tipe studinya, hingga didapatkan hasilnya adalah 50 studi yang dipakai. Lanjut. Nah, untuk tren pendekatannya ada role based approach. Nah, role based approach ini merupakan pendekatan yang digunakan pada industri asuransi karena basic, transparan, dan mudah diimplementasikan. Sistem ini berdasarkan dengan if then, jadi definisikan berdasarkan Cheng. Lalu kelemahan utamanya adalah sifatnya statis dan kaku hingga sulit menyesuaikan diri pada pola baru. Nah, untuk menurut ini ditemukan pada jurnal-jurnal yang saya highlight, yaitu pada Baman. Penelitian jurnal tahun 2021 mencoba mengatasi hal ini dengan menggunakan Ocean Mining untuk memperbaiki sistem aturan yang ada. Sehingga mampu menurunkan false positif tapi meningkatkan kasus false negatif. Lalu untuk jurnal et al. Suara tahun 2020 menggabungkan pengetahuan akar dengan probabilitas dari data historis melalui evidential reasoning yang menghasilkan kualitas prediksi lebih baik sekaligus menjaga interpretabilitas. Nah, dari hasil terakhir literatur, rule based method masih banyak digunakan di berbagai industri karena regulasi dan kebutuhan audit yang menuntut transparansi. Tetapi pada penelitian rule based lebih sering digunakan sebagai baseline atau digabungkan dengan metode basis machine learning ataupun deep learning. Lalu selanjutnya pada proses neural network approach, yaitu neural network dimanfaatkan karena kemampuannya menangani hubungan nonlinear dan pola kompleks dalam data frame, menurut Paters dan Subhuti.
pada neural network jika menggunakan extreme learning machine atau LLM terbukti menghasilkan prediksi lebih cepat dan lebih akurat dibanding metode machine learning. Lalu pada penelitian pada tahun 2022 menggunakan Adaptive Neural Fuzzy Inference System atau ANFIS yang lebih unggul dibanding ANN yang dapat menangani ketidakpastian data. Meskipun hasilnya menjadikan neural network untuk flat deteksi asosiasi mobil belum sepopuler Exabyte Learning. Namun metode ini jadi basic untuk perkembangan atau pendekatan lebih lanjut seperti deep learning, misalnya CNN atau encoder, lalu large model atau LLM yang mulai diuji pada data frame. Lanjut. Lalu ada ensemble learning approach. Nah, pada metode ensemble learning approach ini dipakai pada sebagian besar menggunakan metode ini karena secara konsisten hasilnya akurasinya tinggi dan optimal. Ada yang pakai soft pada ensemble, ada yang pakai packet CNN, ada yang pakai area based, ada yang gradient boosting machine, ada XGBoost dan BFDT, ada yang ada boost, ada yang pakai metode Monte Carlo dropout dan ensemble, lalu ada yang menggunakan decision template dari SML dan KNN. Hasil kajiannya ini bahwa metode tadi itu menurut adalah penelitian yang memperlihatkan bahwa SAB menjadi metode pilihan utama karena kokoh atau robust terhadap data imbalance yang menghasilkan performa stabil dan menangani kompleksitas fitur. Namun tantangannya adalah membutuhkan komputasi yang tinggi atau resource yang lalu ada keterbatasan interpretasi atau penjelasan hasilnya dari Disable Learning Approach ini seperti apa kurang jelas menurut peneliti SLRE ini, sehingga diperlukan integrasi dengan pendekatan eksperimental lain. Lalu ada graph based approach yaitu fraud abstraksi yang dilakukan secara konklusi ini menggunakan base graph yang dikembangkan untuk memodelkan pola relasi antar entitas yang dilakukan oleh penelitian ini dilakukan oleh Zhang et al. Dan lain sebagainya, penelitian keluaran terbitan tahun 2022. Lalu penelitian Oscar Dotir terbitan 2022 juga mengandalkan fitur neighborhood structure. Nah, pendekatan ini masih baru karena keluaran 2022 yang menjanjikan bahwa mampu mendeteksi fraud kolusif yang sulit teridentifikasi dengan metode machine learning ini. Lanjut, lalu pada NLP, metode NLP ini memanfaatkan data teks yang tidak struktur seperti catatan, laporan, justur, yang data setnya itu ada berupa full text, tidak seperti data yang sebelumnya itu tidak full text semua. Nah, penelitian ini dilakukan oleh Yang Kosat terbitan 2022 yang mengembangkan dynamic form scope basis data struktur teks dan tidak terstruktur. Lalu ada Dimri yang menggunakan LLM dan neural network untuk classify prime. Meskipun hasilnya baik untuk basis teks, kata NLP ini ada keterbatasan pada ukuran teks karena kalau pada NLP itu ada kasus bahwa yaitu berupa token. Nah, semakin panjang tokennya maka teksnya tidak dapat terdeteksi, tidak dapat terolah sempurna. Ya, lanjut. Nah, untuk metode lain ada yang menggunakan kernel regression yaitu dengan optimasi artificial B terbitan 2020 yang dilakukan oleh Yan et al. Lalu ada ekstraksi pola data temporal dari perangkat yang dilakukan oleh KJ et al. pada 2019.
Nah, metode ini menunjukkan peningkatan performa dibanding metode konvensional, namun masih eksperimental dan validasinya masih dilakukan lebih lanjut. Diperlukan lanjutan penelitian. Ada resampling method. Nah, resampling, kendala dari resampling method ini bahwa data sifat punya ketidakseimbangan data karena pola penipuannya berbeda-beda. Nah, berbagai metode resampling telah diterapkan, ada yang ada sampel merupakan teknik yang paling sering digunakan, meski beresiko menghapus beberapa informasi penting untuk mengurangi panjang data teks. Untuk oversampling menggunakan metode smooth itu yang dilakukan oleh Caula terbitan 2002 yang dilakukan ada oversampling. Hasil telah memperlihatkan bahwa hampir seluruh penelitian modern menggunakan resampling yang dilakukan pada saya jelaskan sebelumnya, bahwa hal ini menunjukkan bahwa penanganan data yang beres merupakan prasyarat penting untuk mencapai akurasi tinggi dalam yang menjadi sebagian kewajiban pada penerapan data mining, yaitu pada proses pengolahan data. Lanjut. Nah, untuk perbandingannya, berdasarkan yang di-highlight oleh penulis, bahwa apa yang sering dipakai itu pada algoritma klasifikasi yang paling sering dipakai yaitu random forest, decision tree, SVM, dan neural network yang cukup sering yaitu logistic regression, KNN, dan live bias, dan uh, yang yang sedikit memakainya SGBoost, ada Boost, ada LCF, dan SGB karena penelitian baru. Lanjut. Lalu untuk teknik resampling method menurut yang diatur oleh penulis hari ini, kebanyakan pakai smooth dan variasinya, yaitu ada smooth, ada smooth biasa, ada smooth PNN, ada SPL smooth, ada yang Borderline smooth, ada yang MB smooth, dan lain sebagainya. Lalu ada yang menggunakan random undersampling, lalu ada yang jarang dipakai yaitu Tom-Metlings, Nermis, Adasins, Ross, dan smooth ini termasuk dari variasi smooth. Lanjut. Nah, untuk discussion yang dilakukan oleh peneliti ini, basic temuannya itu ada keterbatasan pada pelaporan atau metodologinya, lalu ada infrequent distinction, lalu factoring and influence claims, lalu ada aspect the research question, lalu ada strength and limitation, dan ada future direction, yaitu arahan untuk penelitian selanjutnya. Lanjut. Nah, untuk perubahan metodenya sudah terlihat jelas bahwa penggunaan metode basic atau tradisional itu menuju metode machine learning, misalnya assembly learning seperti random forest, gradient boosting machine, dan XGBoost. Nah, perubahan ini menandakan adanya kebutuhan untuk mengatasi keterbatasan sistem aturan, serta adanya kemampuan generasi pada pola baru atau pola penipuan baru. Lalu, meskipun assembly learning mendominasi penelitian, tapi dan terbukti mampu bahwa akurasi tinggi, ada tantangan besar, ada aspek komputasi dan integritas. Misalnya pada model XGBoost dan backup CNN, butuh waktu trainingnya lama dan butuh resource penelitian yang besar, ada praktik industri asuransi. Lalu ada keterbatasan pada penjelasan hasilnya, misalnya hasilnya itu hanya berupa akurasi, tetapi tidak ada
misalnya jika diterapkan tuh hasilnya seperti apa, belum ada yang melaksanakan implementasi. Terus ada balance data lagi, lanjut. Lanjut. Yuk, terus. Ya, sekian. Terima kasih. Mohon maaf ya, saya ada bila kami ada kekurangan karena saya sedang nggak enak badan juga karena cuaca badai dan lain sebagainya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.